Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tentunya tetap bersukacita ya. Nah, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari pelajaran sekolah minggu kita, memasuki pelajaran yang keempat dengan judul Tuhan mengasihi orang berdosa. Suatu pesan yang sangat simpel tapi sangat dalam dan sangat besar kuasanya yang membuat kita mampu berubah. Tuhan mengasihi orang berdosa. Nanti kita sama-sama belajar untuk terus menggali tentang hal ini dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk kita mengerti apa isi hati Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini kembali kami dipersatukan untuk sama-sama satu hati belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat pelajaran sekolah minggu kita hari ini ya Bapak. Tuhan yang sertai, Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang membuat kami mengerti. Mata rohani kami, pemikiran kami, paradigma kami semakin dimengertikan oleh Tuhan untuk kami bisa mengerti karya Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang beracara saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya, kita masuk pelajaran keempat dalam satu kesatuan tentang manusia dan karya Tuhan. Nah, kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi dasar daripada pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Mari kita sama-sama buka dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 14. Pembacaan firman demikian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama menyimak dengan hati yang siap terbuka atas isi hati Tuhan. Yakin bahwa Tuhan berbicara atas setiap firman-firman yang disampaikan, dibacakan pada pagi hari ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, itu tentang ular menggoda Adam dan Hawa ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah aku perbuat ini? Jawab perempuan ini, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dasar dari firman yang dibacakan pada hari ini bicara tentang godaan ular kepada Adam dan Hawa. Tentu kita semua sudah mengerti ya, cerita sudah banyak hafal cerita ini, dan apa sih makna di dalam konteks cerita ini. Nah, hafalannya yang pesan daripada ini adalah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sebuah cerita tidak akan berarti ketika tidak ada message-nya, tidak ada pesannya, tidak ada inti dari cerita yang diceritakan, hanya cerita belakang. Dan Kejadian pasal 3 ayat 1-14 yang kita sudah sama-sama sering dengar, kita bahkan sering nonton filmnya, kita sering menonton dramanya, kita sering lihat gambarnya, tetapi apakah hari ini cerita ini kita bisa terima pesan daripada Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang buat kita sangat berkuasa supaya kita semakin mengerti bahwa kita berdosa, kita masih berdosa, kita suka berbuat dosa, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kita bisa mengerti bahwa Allah itu semakin besar kasih-Nya, semakin tak terhingga kasih-Nya kepada kita karena kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Ya, mari kita lihat sama-sama. Kita sudah masuk pada pelajaran yang sebelumnya adalah bahwa ada malaikat yang jatuh, ada ular yang jatuh, ada iblis yang menggoda manusia. Ya, tentu ada banyak teori. Bagaimana malaikat itu kapan diciptakan, kapan mulai berdosa. Ada banyak teori tentang ini. Ada banyak teori yang bicara bahwa iblis itu malaikat yang jatuh berdosa ketika ada di Kejadian pasal 1, di antara Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu di situ iblis berdosa, lalu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Memang Alkitab tidak berbicara dengan jelas secara gamblang kapan malaikat yang jatuh itu mulai berdosa atas pada pemberontakannya kepada Tuhan. Tapi kalau boleh kita lihat sama-sama belajar dari Kejadian pasal 1 ayat ke-1 ini, ketika banyak orang berpendapat kenapa harus di antara ayat 1 dan ayat 2. Karena ayat 1 berbicara pada mulanya. Jadi itu pada mulanya. Jadi iblis adalah setelah pada mulanya. Ada yang seperti itu sehingga ketika ditempatkan di dalam sebelum ayat kedua. Tapi kalau lihat sama-sama, kalau kita bicara apakah iblis ya, di antara situ banyak teori ya. Tapi kalau boleh ada satu juga teori yang mengatakan bahwa pada mulanya ini dilihat dari kata dari bahasa Ibrani-nya, ini bukan pada mulanya segala sesuatu. Ya, kalau kita bicara Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, kejadian permulaan penciptaan langit dan bumi. Kejadian permulaan bagaimana Allah ingin manusia tahu apa yang manusia perlu tahu. Bukan permulaan atas segala sesuatu. Karena permulaan atas segala sesuatu adalah Allah. Jadi ada kemungkinan juga teori yang mengatakan bahwa iblis diciptakan sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Tapi itu memang bukan suatu hal yang utama, yang mendasar ya. Yang terpenting adalah bahwa ada malaikat yang jatuh karena memberontak kepada Allah, sehingga malaikat yang jatuh ini sekarang mencari teman untuk menjadi korban, yaitu adalah manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita lihat sama-sama. Kita sudah masuk pelajaran keempat ya, Bapak dan Ibu semua. Kita sudah masuk pelajaran keempat. Kalau kita perhatikan dalam seri pelajaran sekolah minggu kita, pelajaran pertama sampai ketiga ini kalau kita lihat sama-sama itu berbicara tentang keistimewaan manusia. Manusia diberi hak yang istimewa di hadapan Allah. Di hadapan semua ciptaan Allah, manusia diberi tempat yang istimewa. Manusia diberikan kedudukan yang istimewa. Allah menunjukkan kepada kita lewat Alkitab-Nya. Ya, di pelajaran pertama kita bisa melihat bahwa ciptaan Allah itu indah bagiku. Alam itu indah, diciptakan dengan baik. Allah begitu, dalam tanda kutip, begitu sibuk menciptakan alam, bumi, dan segala isinya hanya untuk manusia. Ya, dengan kita sudah bicara 6 hari penciptaan dan alam itu begitu indah, Tuhan hanya menciptakan dengan firman, itu semua untuk kita manusia. Betapa istimewanya kita. Betapa kita menjadi sahabatnya Allah. Lalu kita sudah di pelajaran kedua kita sudah berbicara bahwa kita manusia diberikan otoritas, diberikan kuasa atas segala makhluk, diberikan wewenang untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Sungguh suatu sungguh suatu pengakuan yang luar biasa kepada semua ciptaan dimanapun di alam roh dan di bumi, bahwa
manusia diberikan otoritas atas segala makhluk. Yang tempatnya sudah, lalu diberikan juga otoritas, kekuasaan, dan yang kemarin kita minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan juga tahu bahwa manusia itu terbatas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saya, sehingga diberikanlah penolong, saling menolong. Itulah fungsi daripada keluarga. Jadi Tuhan sudah dalam satu pelajaran 1-3, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu buat kita, diberikan keistimewaan dengan segala hal, sehingga manusia bisa mengklaim kepada seluruh makhluk ciptaan lain bahwa manusia adalah sahabat Allah. Manusia adalah perwakilan Allah, manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat pun tidak ada yang seperti itu, hanya manusia saja. Ya, nah inilah yang membuat ternyata iblis tidak suka dengan hal ini. Kita semua tahu bahwa iblis adalah malaikat yang dekat dengan Allah, kurang berkuasa apa, tapi ternyata dia ingin menyamai Allah. Nah, konsep ingin menyamai Allahnya ini yang merupakan akar dosa, yang iblis akhirnya iri hati kepada manusia, melihat kok manusia diberi hak yang istimewa oleh Allah. Gitu ya, sehingga iblis mencari cara yang pelajaran kita hari ini, bahwa iblis menggoda manusia sehingga kita manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana akar dosa ini ketika iblis menggoda Hawa, betul ya. Nah, perintah Tuhan ya dalam Kejadian 2 ayat 16-17 kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan perintah, memberikan hukum, memberikan aturan kepada manusia yang terbatas. Silakan makan buah, ya, karena ada kuasa. Tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi manusia dengan segala keistimewaannya hanya diberikan perintah, silakan, boleh, tapi ada juga larangan. Ada perintah dan ada larangan. Konsep di dalam Kejadian, konsep awal manusia itu adalah silakan manusia berkuasa, engkau adalah sahabatku, engkau adalah wakilku, tapi engkau juga harus taat kepadaku. Lakukan perintahku dan jangan lakukan apa yang aku larang. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Nah, ketaatan inilah yang membuat iblis mencari celah bagaimana manusia untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, kalau kita lihat sama-sama, yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, iblis datang dengan cara memelintir, membalikan, mengetes. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada kata boleh dan ada kata jangan. Iblis mengetes manusia. Betul ya? Lalu yang kedua, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab engkau akan mati. Iblis mencoba lagi, memelintir lagi firman Tuhan. Oh, jangan kau makan, ataupun raba buah itu. Ini adalah dari Hawa yang mencoba karena tidak mengerti tentang firman, menambah-nambahi firman. Nah, lalu yang ketiga, iblis juga memberikan tawaran. Ketika engkau pasti mati, iblis bilang, sekali-kali kamu tidak mati. Hei manusia, saya pernah dekat dengan Tuhan. Saya lebih lama bergaul dengan Tuhan. Engkau tidak akan mati, percaya sama saya. Tapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah akar dosa yang membuat manusia tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, inilah memang akar daripada peperangan dosa. Dari ayat yang sebelumnya kita sudah lihat, kita bisa mengerti gambarannya bahwa iblis itu mencari media apa yang bisa diserang kepada manusia untuk bisa berdosa. Yaitu yang pertama, pengetahuan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Ya. Tuhan menciptakan bumi dengan firman. Kejadian pasal 1. Dan Rasul Yohanes menjawab itu dengan bilang, Yohanes pasal 1, bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Artinya kita
bisa mengerti tentang Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan baik, ya lewat firman-Nya. Lewat apa yang Tuhan katakan di Alkitab kita dan lewat Tuhan Yesus sang firman itu. Begitu ya. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada hukum Tuhan, ada perintah, ada larangan. Nah, manusia akan selalu dites oleh iblis tentang pengetahuan firman Tuhan. Artinya ketika kita kurang pengetahuan firman Tuhan, kita akan semakin dekat jatuh telah kepada dosa. Karena kita tidak mengerti apa yang benar. Kita terlalu banyak ajaran-ajaran, kalau bicara banyak ilustrasi, duit palsu. Orang akan selalu menawarkan duit palsu untuk mengetes kita. Tetapi ketika kita tahu duit yang asli, kita akan mengerti bahwa ini yang asli dan yang lain adalah palsu. Oleh karena itu, semakin hari kita harus semakin belajar untuk mengerti firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya belajar, menghafal, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengerti tentang sang firman, mengerti tentang Tuhan, dan kita bisa mengerti apa itu hukum Tuhan. Ini akan selalu menjadi tantangan kita. Oleh karena itu, gereja kita selalu melakukan sekolah minggu untuk kita semakin hari semakin mengerti. Tujuannya supaya dengan kita belajar firman Tuhan, kita semakin kuat untuk mengerti bahwa ini yang salah, ini yang benar. Begitu ya. Nah, yang kedua, peperangan dosa adalah mengenai tentang alam pikiran kita. Manusia itu diciptakan dengan akal budi. Manusia diciptakan dengan pikiran, punya daya kreasi, punya daya cipta. Bisa menganalisis segala sesuatu yang masuk ke dalam pemikirannya. Nah, inilah yang coba selalu dari dulu sampai sekarang iblis akan coba menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa dengan memelintir firman Tuhan. Gitu ya. Memelintir firman Tuhan. Oh, itu terlalu susah untuk dilakukan. Oh, itu agak repot dengan situasi zaman sekarang. Bolehlah dikit-dikit kompromi, bolehlah segini mah nggak masalah. Orang lain juga boleh mengerti, segini mah bisa dimanusiawi lah, dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Nah, ini akan selalu menjadi peperangan dosa buat kita manusia. Ya, bahwa ada kompromi dengan dosa karena ada firman Tuhan yang dipelintir. Gitu ya. Kita mengerti bahwa dosa itu artinya hamartia, meleset dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Meleset dari sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Apa itu meleset? 1 meter meleset, 10 senti meleset, 1 senti meleset, 1 mili meleset. Artinya dosa adalah menggeser sedikit daripada apa yang Tuhan mau, itu adalah dosa. Nah, kita manusia akan selalu diolah pemikiran kita untuk oke lah, boleh kamu mengerti firman Tuhan, silakan kamu hafal firman Tuhan, silakan kamu menjadi guru sekolah minggu, pelayan Tuhan, pengkhotbah, tapi iblis akan selalu mencoba memelintir firman Tuhan. Itulah yang membuat peperangan dosa, area dosa kita. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ada keinginan, ambisi yang membuat kita dekat jatuh kepada dosa. Gitu ya. Manusia diberi hak yang istimewa. Iblis juga pernah dekat dengan Allah. Nah, yang menjadi masalah adalah selalu ada keinginan atau ambisi yang lebih daripada manusia untuk bisa menjadi lebih dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Ini adalah salah satu celah kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam kejadian itu adalah ada keuntungan, ada manfaat untuk saya bisa menjadi lebih baik. Seperti Allah. Oh, menjadi mungkin pemikiran dia bisa juga dengan segala alasan. Oh, Tuhan kan suruh saya mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kalau saya makan buah pengetahuan, saya akan bisa lebih mengerti lagi untuk bisa mengusahakan lebih baik. Bisa saja ada pemelintiran firman Tuhan, ada keinginan untuk menjadi lebih baik, menjadi seperti Allah. Sehingga polanya adalah, udah gimana nanti, saya lakukan dulu. Dosa selalu bicara gimana nanti. Dosa selalu bicara kumaha engke, bahasa Sundanya seperti itu ya. Nah, ini yang iblis akan selalu pakai dari dulu sampai sekarang. Ya, kamu pelayan Tuhan gak apa-apa, silakan, tapi akan selalu digoda untuk bukan kamu paling hebat. Tuh kan kamu lebih hebat. Jangan-jangan yang lain mah kalah semua sama kamu. Atau jangan-jangan kamu bisa lebih hebat daripada Allah tanpa kamu
tidak ada hadirat. Wah, ini adalah hal-hal yang berbahaya. Nah, iblis akan coba menggantikan keinginan ambisi itu seolah kita lebih tinggi dari Allah, bahkan mungkin pada waktu itu seperti ini bisa bicara. Oh, kalau saya makan buah pengetahuan ini, saya bisa mengusahakan lebih baik, dan saya bisa sikat iblis juga, saya bisa perbudak iblis. Saya bisa menang lawan iblis, istilahnya seperti itu. Tapi justru karena dosa, kita bukan yang menang daripada iblis, kita terjebak oleh jebakan iblis, kita menjadi budaknya iblis. Jadi manusia yang tadinya diberi hak kekuasaan ini, 3 pelajaran pertama kita yang lalu, dengan segala hal yang sudah kita dapat, tapi ternyata dibalikkan oleh iblis, karena iblis iri hati kepada kita, karena iblis tidak suka kepada Allah, iblis memberontak kepada Allah, iblis cari siapa yang dekat dengan Allah, yaitu kita, dan dijerat oleh keinginan, ambisi, pemikiran, dan kurangnya pengetahuan firman, supaya kita menjadi budaknya iblis. Ini akan selalu menjadi pertempuran. Ya, manusia kurang apa sih? Ya, ini yang akan selalu dijebak oleh iblis. Nah, apakah dampak dosa itu? Ya, yang pertama sudah jelas, kita sudah sama-sama mengerti bahwa ketika kita berdosa, kita mendapatkan maut, terpisah dari Allah, tidak mampu kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena di dalam Allah ada kebahagiaan yang sejati. Manusia, Adam dan Hawa, ketika mengusahakan dan memelihara Taman Eden, diberi segala hak istimewa tadi. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Bisa bersama dengan hadirat Tuhan, bisa mengusahakan dengan baik, bekerja dengan tenang, bekerja adalah ibadah, bukan seperti yang sekarang. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tapi karena dosa, itu semuanya hilang. Sehingga manusia tidak mampu kembali kepada Allah dan akan selalu ada dalam penderitaan. Yang kedua, dampak dari dosa adalah malu atas ketelanjangan. Ya, lalu manusia itu mengambil cawat dan menutupi tubuhnya yang telanjang. Nah, inilah sifat dari dosa. Ketika orang sedang ada banyak tenggelam, bukan kadang-kadang berdosa, tapi tenggelam dalam dosa, selalu tidak suka ada suasana yang terbuka, selalu ada yang ditutupi, selalu tidak berani untuk berbicara sesuatu karena ada dosa yang ditutupi. Oleh karena itu, Tuhan berbicara kepada kita, akuilah dosamu, maka Tuhan setia dan adil, Ia akan menyucikan kita kembali daripada kejahatan. Dosa hanya bisa diselesaikan karena adanya keterbukaan kepada Tuhan. Karena itu, banyak orang malu, Adam dan Hawa malu atas dosa-dosa yang ditutupinya, Tuhan itu tidak suka. Ya, yang ketiga, selalu dosa itu adalah mencari korban. Iblis berdosa, cari korban manusia, Adam dan Hawa, karena iri hati. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis. Inilah yang menjadi dampak daripada dosa, selalu ada di situ areanya. Sulit untuk mengaku dosa, mencari korban lain, mencari ketenangan semu dengan mengorbankan orang lain. Itulah dampak daripada dosa. Ketika saya mengorbankan orang lain, selamat nggak ketahuan. Padahal suatu saat juga pasti ketahuan. Jadi sebetulnya inilah akibat dosa, dengan seolah-olah kita tenang, tapi pada akhirnya pun tetap akan mengejar-ngejar kita. Kita tidak akan tenang karena kita ada satu hal yang dosa itu, ketelanjangan itu akan selalu mengikuti kita, selalu akan mengintimidasi kita sampai kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bisa dibayangkan bagaimana sisi ekstrim daripada kejadian itu ketika kita sudah belajar pelajaran 1-4 hari ini. Dengan segala keistimewaan, kalau boleh dibandingkan, itu juga suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Tiba-tiba manusia ada dalam jatuh yang paling bawah. Ya, ketika manusia kok sudah diberi istimewa, kok sudah diberi keleluasaan, diberi ciptaan alam yang indah, diberikan otoritas, diberikan keluarga, diberikan penolong, tapi manusia dengan sengaja dan sadar melawan hukum Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian
Kita misalkan sedang jalan-jalan di dalam suatu pedesaan atau di suatu tempat. Lalu dalam perjalanan kita melihat ada seorang anak yang kasihan, kasihan nih anak kok di bajunya sobek-sobek, keadaannya lusuh, kering, kering kerontang, tidak pernah makan, mukanya lemes, matanya yang kosong, tatapan kosong gitu ya, sudah hampir mati. Dengan keadaan yang sakit parah, kita punya kasih kepada dia. Waduh, kita ambil, kita rawat, bawa ke rumah, diberikan obat, diberi dokter yang terbaik, disekolahkan, diberikan makanan yang terbaik, diberikan pergaulan yang terbaik, rumah yang terbaik. Lalu tiba-tiba setelah itu besar, tiba-tiba dia melakukan hal yang tidak baik kepada kita, kurang ajar kepada kita. Bagaimana sikap kita? Kita sudah memberikan yang terbaik, the best. Saya sudah menolong kamu loh. Kok hasilnya seperti ini? Itu hanya hal yang simple. Ini bisa dibayangkan bagaimana Tuhan, penguasa segala sesuatu, penguasa alam semesta dan isinya, awal dan yang akhir, sudah membuat manusia dari debu tanah, diberikan gambar dan rupa Allah, diberikan kekuasaan, diberikan otoritas, diberikan media alam yang indah. Tiba-tiba dengan segala keistimewaan itu dikasih satu perintah dan larangan, manusia dengan sadar dan sengaja karena ingin menjadi seperti Allah. Betapa lukanya hati Allah, betapa kecewanya hati Allah, betapa marahnya Allah atas sikap kita yang dengan sadar dan sengaja melawan hukum Tuhan. Karena kalau mendapat anak-anak yang kurang ajar, kita juga kadang-kadang kesal. Bayangkan Tuhan yang begitu. Yang luar biasa di dalam pelajaran hari ini adalah ketika kita melihat dengan segala kekesalannya, kalau kita boleh masuk ke dalam cerita kejadian ini, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan segala kekesalan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, murkanya Tuhan atas dosa, tidak bisa bersatunya Tuhan dengan dosa, dan melihat manusia dengan sadar dan sengaja berbuat dosa, Tuhan tetap bilang, di manakah engkau? Ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang di dalamnya ada berbagai macam emosi daripada Tuhan. Dengan segala kemarahan yang tadi, dengan segala emosi, tapi ternyata Tuhan punya kasih yang luar biasa. Tuhan tidak hanya sekedar punya kasih, karena Tuhan adalah kasih. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang saya ingin kita sama-sama renungkan kata ini, di manakah engkau? Bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi bayangkan bagaimana ketika kita masih berdosa, ketika kita dengan sengaja berbuat dosa, ketika tahu bahwa kamu akan selalu berbuat dosa, tapi Tuhan tetap bertanya, hei, di manakah engkau? Tuhan manusia tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang aktif berinisiatif mencari manusia. Tuhan yang punya kasih yang luar biasa kepada manusia. Tuhan yang punya kerinduan manusia yang kembali. Itulah adalah bukti kasih yang sejati. Dengan segala di bawahnya ada kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kemurkaan. Tapi di atasnya ada pertanyaan, di manakah? Inilah yang membuat Roma 5 ayat 8 begitu sangat powerful, begitu sangat berkuasa. Tuhan tidak melihat manusia dulu jatuh ke dalam. Tuhan tidak pernah melihat manusia punya usaha untuk kembali kepada Tuhan. Lalu baru Tuhan menunjukkan kasih. Di Roma 5 ayat 8 ayat hafalan kita minggu ini. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah adalah kasih. Allah tidak hanya menunjukkan sifat kasih-Nya, Allah menunjukkan diri-Nya kepada kita, Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan diri-Nya karena Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus yang siap mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, untuk pelajaran ini kita akan nanti bahas di pelajaran berikutnya lebih mendalam lagi. Tapi di dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa dengan segala dosa yang kita buat sengaja ini, Tuhan masih dengan
aktif mengasihi kita. Inilah yang membuat kita harus berpikir ulang untuk bisa mengerti apa yang kita jalani hidup ke depan. Bahwa ketika manusia menyadari bahwa kasih Allah yang terbaik, kasih Allah yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia, ketika menyadari, memahami, sudah tidak akan tertarik oleh tawaran dosa. Sudah tidak akan membuang waktu untuk terus bergumul dengan dosa. Sudah tidak bermain-main lagi dengan yang namanya hidup taat kepada Tuhan. Karena akar dari semuanya ini, solusi dari semuanya ini sudah Tuhan berikan lewat firman Tuhan, bahwa Allah mengasihi kita, orang berdosa. Kasih Allah yang terbaik. Saya tidak butuh kasih yang lain, saya tidak butuh lagi ambisi lain, saya tidak butuh lagi keinginan yang lain, saya tidak butuh lagi pemikiran saya diombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu. Yang saya butuhkan adalah kasih Allah. Saya semakin hari semakin ingin mengalami kasih Allah, semakin ingin memahami kasih Allah, semakin merasakan kasih Allah yang terbaik, sehingga saya tidak akan tertarik oleh yang namanya tawaran-tawaran daripada dosa. Satu lagu pujian dari nyanyian pujian nomor 143 dalam bahasa Indonesia, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Lagu yang luar biasa, lagu yang membuat kita semakin semangat mengikuti Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah satu terjemahan yang aslinya itu lebih dalam, bukan hanya kutak ingkar. Tapi ketika kita I have decided to follow Jesus, ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, no turning back. Tidak ada lagi poin yang membuat saya harus balik lagi ke belakang. Ketika saya ikut Yesus, ketika saya memahami kasih Yesus, tidak ada lagi hal yang menarik di belakang saya. No turning back, tidak akan kembali akan dosa, tidak akan kembali lagi mengikuti dosa. Karena saya sudah mengikuti kasih Yesus. Meskipun semua orang meninggalkan saya, tidak ada yang bersama dengan saya tetap mengikuti Yesus. Meskipun ada banyak teman-teman kita yang mengajak, udah nggak apa-apa, kompromi aja dengan dosa, ini mah dosa kecil, ini mah nggak apa-apa, besok bertobat, besok tinggal minta ampun, besok dosa lagi, udah gampang. Kalau kita berani bilang, maaf, Anda bukan teman saya hanya mengikuti Yesus. Karena teman yang terbaik adalah teman yang membawa kita untuk semakin hari semakin setia mengikut Yesus. Meskipun semua dunia di belakang saya, the world behind me, meskipun semua tawaran dunia menghadapi kepada saya, segala kekayaan, segala ambisi, segala kesombongan, segala fasilitas kesenangan, semua yang ditawarkan dunia, tidak akan membuat saya tertarik, karena saya sudah tertarik dengan salib Kristus, bukti kasih Allah yang sejati. Inilah inti daripada pelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kita yang berdosa, sehingga ketika kita menyadari bahwa kita masih berbuat dosa, kita masih suka berbuat dosa, tapi mari kita kembali untuk melihat bahwa dosa itu adalah hal yang harus dilawan. Tidak bisa dengan cara sendiri, tapi dengan cara kita mengalami kasih Yesus, mengalami kasih Allah, mengalami kasih Bapa yang sangat sempurna. Dosa ada banyak tawaran yang menarik, ada banyak jebakan yang menarik. Oleh karena itu, harus ada yang lebih menarik, harus ada yang lebih berharga daripada dosa, yaitu adalah Allah. Itulah pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas pelajaran hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami, kiranya Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kami, kiranya Tuhan terus menunjukkan kerinduannya untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Biarlah pelajaran ini membuat kami semakin mengerti. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin mengenal, mendalami, dan mengalami kasih daripada Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap daripada kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
Jesus? Will you decide now to follow Jesus?